Budi Ari diduga terima 50% untung judi online Komdigi, jaksa, Rp8 juta per website. Kominfo Budi Ari Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adik Ismanto, Alwin Jabarti, Himas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adik Ismanto untuk melakukan praktek penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Budi Ari diduga terima jatah 50% dari keuntungan situs judi online yang tidak diblokir. Laporan ini datang dari sumber internal kementerian sendiri kepada Tempo. Hal ini bikin publik makin curiga soal siapa yang sebenarnya lindungi situs-situs ilegal ini. Padahal Kominfo selama ini gembar-gembor soal pemberantasan judol. Tapi kenapa masih banyak situs yang lolos? Tapi kalau benar ada bagi-bagi untung ke para pejabat, kepada siapa lagi kita akan percaya? Nah, oke. Bapak terlibat nggak dengan judol, Pak? Saya ini menteri yang paling agresif memberantas judol. Tapi kan katanya... Nanti dulu, selama 15 bulan saya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, saya ini paling agresif memberantas judol. Dari semua aspek kewenangan yang dimiliki oleh Kominfo sudah saya lakukan. Bahwa itu belum maksimal untuk menurunkan angka dan memberantas perjudian online di Indonesia, karena ada pihak-pihak lain atau kementerian lembaga lain. Tapi gitu. kan jelas-jelas Pak, di situ disebutkan bahwa Bapak paling aktif. Tapi yang diselamatkan 1.000, yang Anda simpan berapa banyak? Gini, yang Anda berantas berapa banyak, yang Anda simpan berapa banyak, itu kan Pak? Nah, itu kan framing. Itu framing? Framing. Nah, tapi masa Bapak sebagai seorang menteri nggak tahu kalau ada instansi lagi di sampingnya yang punya ruko dengan alat-alat itu? Orangnya Bapak yang pilih. Orangnya aja Bapak yang pilih. Bukan, Pak. nanti dulu. Itu banyak kesalahpahaman, ketidakmengertian yang harus saya jelaskan. Oke. Seperti peribahasa, bangkai disembunyikan akan tercium juga. Pas tanggal 15 Mei kemarin, jaksa menuntut 4 terdakwa penerima suap untuk membuka blokir dari situs judol, yang mana terdakwanya ada anak buah dari Budi Ari Setiadi. Nah, dari hasil sidangnya, terdakwa menerima suap senilai 15,3 miliar, yang mana pembagiannya adalah 50% untuk 2 terdakwa yang merupakan anak buah dari Budi Ari Setiadi. Dan 50%-nya adalah untuk Budi Ari Setiadi untuk semua situs judol yang tak diblokir. Nah, karena nama Budi Ari banyak disebut di sidang ini, akhirnya banyak media yang menanyakan langsung perihal ini ke Pak Budi Ari. Dan cuma dibalas video dengan jari long, penjelasan bahwa dia tidak terlibat kasus yang ada di sidang tersebut. Menurutnya ada framing jahat dari mitra judol kepada Budi Ari, karena setiap ada penangkapan kasus judi online, selalu ada kader partai mitra judi online yang terlibat. Masih aja denial, bangsat! Meskipun sudah banyak penjelasan dari terdakwa, tapi nggak ada perihal buat penangkapan Budi Ari Setiadi. Semoga ada bukti-bukti kuat perihal kasus ini. Ini pasti backingannya Budi Ari ini kuat banget guys. Karena apa? Hingga sekarang ini nggak ditangkap-tangkap nih. Bayangin, Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari penjagaan situs judi online di Komdigi, atau dulu namanya itu Kominfo. Jadi dalam pemaparan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan pada sekitar bulan Oktober tahun 2023, Budi Ari diduga meminta rekannya bernama Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Lalu data-data situs judi tersebut mendapatkan penjagaan oleh negara, yang mana oleh Kominfo pada waktu itu. Kominfo itu dan tarif sebesar 8 juta per website, serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi Ismanto sebesar 20%, terdakwa 1 Zulkarnain Aprilianto sebesar 30%
30% dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Bayangin, 8 juta, 50%-nya 4 juta, ribuan situs judi online itu di backing, dilindungi. Budi Ari dapat persenan tuh, hitung aja kalian sendiri berapa. Kita pengen tahu Pak respons Bapak terkait ini lagi ramai juga nama Bapak dikaitkan dengan judi online begitu Pak. Bagaimana responsnya? Manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kita warga negara yang taat hukum. Kita ikuti proses hukumnya, dan saya meminta kepada semua media untuk berhenti mempremi dan juga jangan trial by the facts, karena fakta bukti sudah sangat jelas. Dan saya yakin keadilan Tuhan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan akan mengungkap siapa sesungguhnya di balik ini semua. Karena fitnah, premi yang jahat pasti akan mendapat balasan dan keadilan Tuhan. Terima kasih. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Lalu pada tahun kemarin itu Detik.com mengadakan award pada tahun 2024. Budi Ari raih Detik.com award tahun 2024 tokoh pendorong pemberantasan judi online. Ini kocak banget, sejak kapan ada kategori ini? Ada kategori pemberantasan judi online. Kan biasa kalau kategori itu tokoh inspiratif, tokoh pendorong, tokoh penggerak, ya tokoh segala macam lah. Ini kok ada tokoh pendorong pemberantasan judi online, kocak banget. Ini bayar berapa ini Budi Ari biar ngadain ada kategori kayak gitu? Aneh banget. Backingannya kayaknya dari presiden, karena lihat apa, nggak ada ngaruh apapun sama Budi Ari nih. Prabowo tegaskan Menkop Budi Ari hadiri pelantikan Paus Leo ke 14 di Vatikan. Ya seperti kita tahu, ini nih Budi Ari ini sangat powerful. Mulai dari isu reshuffle mencuat itu kemarin tuh, menurut investigasi Tempo, Jokowi itu melobi Prabowo bahwa Budi Ari dan Pak Listio Sigit, Pak Kapolri itu jangan di reshuffle. Gokil nggak nih? Otomatis saya kayaknya curiga sih, ini di lobby juga biar Budi Ari nggak ditangkap. Heran banget, apa sih jasanya? Kecuali kaki tangannya Mulyono. Heran. Pak Prabowo, hidup Jokowi, kata Prabowo. Hidup Jokowi ya. Pak Prabowo aja mengakui bahwa jasa Jokowi itu besar banget pada pemilu kemarin, guys. Lihat aja pidatonya, pengakuan Prabowo sendiri. Hidup Jokowi. Tentu kita bicara tentang azas praduga tak bersalah, ya. Tetapi azas praduga tak bersalah itu berlaku dalam proses due process criminal justice system, ya, dalam proses hukum. Azas praduga tak bersalah. Tetapi kalau kita bicara di public etika publik, tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan. Tetapi public etik itu adalah rasa malu, rasa nggak enak, ya, kemudian tidak menjadi bahan pergunjingan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya adiluhur, ya. Nah, itu bisa datang dari pejabat yang bersangkutan maupun datang dari atasan pejabat tersebut. Tapi rupanya di Indonesia ini nggak begitu, ya. Jabatan itu betul-betul di-keep, ya. Dan saya kira kalau kita bicara tentang BAS ini, ya memang agak beda, agak lain, ya, karena dia ada organisasi yang bisa jadi menopang, terlibat dalam pemenangan presiden sekarang, ya tidak saja tenaga tetapi juga logistik, kita tidak tahu, wallahu alam, ya. Jadi karena itu ya posisinya kuat. Begitu mungkin ya Pak Prabowo, ya, kita nggak tahu kadang-kadang begitu banyaknya, ya, kepentingan-kepentingan yang kemudian saling tunggang menunggang. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi, kembali terseret dalam kasus dugaan praktik judi online yang terjadi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, dulu Kemenkominfo.
Dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025, Budi Ari disebut terlibat dalam merekrut pegawai tanpa prosedur yang benar, hingga diduga menerima bagian keuntungan dari praktik penjagaan situs judi online. 4 terdakwa dalam perkara ini adalah Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan, jaksa mengungkapkan bahwa sekitar Oktober tahun 2023, Budi Ari meminta Zulkarnaen mencarikan seseorang yang mampu mengumpulkan data dari situs-situs judi online. Zulkarnaen lalu memperkenalkan Adi Kismanto kepada Budi Ari. Dalam pertemuan tersebut terdakwa 2 Adi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website judi online, lalu saudara Budi Ari Setiadi menawarkan kepada terdakwa 2 Adi Kismanto untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo, ucap jaksa. Namun, Adi tidak lolos seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana. Meski begitu, dia tetap diterima bekerja karena perhatian khusus dari Budi Ari. Adi Kismanto dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana, namun dikarenakan adanya atensi dari saudara Budi Ari Setiadi, maka terdakwa 2 Adi Kismanto tetap diterima bekerja di Kemenkominfo dengan tugas mencari link atau website judi online, tutur jaksa. Budi Ari dapat untung 50%. Setelah resmi bekerja, Adi bersama Zulkarnaen dan Muhrijan diduga menjalankan praktik penjagaan website judi online secara terorganisir. Dalam kegiatan tersebut, jaksa menyebut Budi Ari juga mendapat bagian dari pembagian uang hasil penjagaan situs. Bahwa kemudian terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni, terdakwa 2 Adi Kismanto, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di Cafe Pergram Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar Rp8 juta per website serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni sebesar 30% untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga, papar jaksa. Jaksa juga membeberkan bahwa praktik ini sempat diminta oleh Budi Ari untuk dipindahkan ke lantai 3 kantor Komdigi. Tak lama kemudian, Adi dan Zulkarnaen menemui Budi Ari di rumah dinas, dan diminta pindah ke lantai 8 bagian pemblokiran situs. Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni dan terdakwa 2 Adi Kismanto menemui saudara Budi Ari Setiadi di rumah dinas Widya Chandra untuk pindah kerja di lantai 8 bagian pengajuan pemblokiran dan disetujui oleh saudara Budi Ari Setiadi, kata jaksa. Masih di bulan April tahun 2024, Adi kembali bertemu Zulkarnaen yang menyampaikan bahwa Budi Ari telah mengetahui adanya praktik tersebut, dan akan diamankan. Zulkarnaen Apriliantoni menyampaikan bahwa penjagaan website perjudian sudah diketahui oleh saudara Budi Ari Setiadi, namun terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni sudah mengamankan agar penjagaan website perjudian tetap dapat dilakukan karena terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni merupakan teman dekat saudara Budi Ari Setiadi, tutur jaksa.